Panwas yang ada sekarang dalam rangka pilkada nanti. Ya, kalau saya mengatakan itu harus dibubarkan. Ya, hari ini kita mengundang rapat dengar pendapat penyelenggara pemilu, ya, termasuk dengan Saudara Mendagri. Mata cara ini tentu untuk meminta laporan dari penyelenggara pemilu tentang proses dan pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024. Yang pertama, yang kedua tentu dari hasil laporan dari penyelenggara ada beberapa hal yang harus kita kritisi yang selama ini menjadi viral di masyarakat. Yang pertama apa itu? Tentu Sirekap. Yang kedua tentu kita akan pertanyakan tentang bagaimana para penyelenggara di daerah itu ya tidak bisa bersinergi antara KPU misalnya dengan Bawaslu. Contohnya ketika Bawaslu meminta C1 kepada KPU, KPU tidak memberikan, tapi tidak untuk semua daerah, seluruh daerah. Nah, yang ketiga, di antara penyelenggara di daerah sendiri tidak punya sinergi. Sesama komisioner KPU juga tidak punya sinergi. Contoh, ketika ada anggota komisioner KPU di daerah Asahan misalnya, ya Asahan itu ketua KPU-nya tidak memberikan ya tentang C1 yang diminta oleh daerah lain. Mungkin yang paling menarik nanti itu adalah bagaimana KPU ya bisa memberikan jawaban tentang masuknya Sirekap yang ternyata error dari daerah. Walaupun mereka mengatakan bahwa ada penyalah ambilan foto dan itu masuk ke Sirekap dan itu bisa berubah. Di masyarakat itu sesungguhnya yang membuat gelisah sebagian besar masyarakat ketika Sirekap itu menurun. Mestinya kan Sirekap kalau tidak tetap naik, tidak boleh turun kan. Ini naik tapi turun. Ini kenapa terjadi demikian dan apa sebenarnya tujuan dari KPU membuat hal begitu? Apakah untuk mengalihkan perhatian atau bagaimana? Kita tunggu nanti KPU untuk memberikan jawaban. Mungkin Bawaslu juga perlu kita kritisi mengenai kerja-kerja Panwas di daerah itu yang mereka tidak melaksanakan SOP sebagaimana mestinya. Ya, contoh misalnya Panwas itu ya, ketika datang dalam masa kampanye mereka itu menakut-nakuti para caleg. Yang terakhir ini fakta di lapangan ketika para caleg ya meminta C1 ya C1 di kecamatan ya kepada Panwas misalnya, mereka meminta dana untuk itu. Ini sudah mengarah ke aparatur nasional dan kita punya bukti semua untuk itu. Nah, silakan nanti Bawaslu bisa menjawab ini. Bagaimana mereka apakah masih mempertahankan ya Panwas yang ada sekarang dalam rangka pilkada nanti. Ya, kalau saya mengatakan itu harus dibubarkan ya Panwas itu dan harus dipilih kembali secara selektif untuk mendapatkan hasil pilkada yang betul-betul murni dan berintegritas. Saya kira itu. Bang, kalau ya, terkait dengan Kemendagri sendiri, apakah nanti akan mengungkit juga terkait dugaan ASN yang memberikan imbauan untuk memilih seseorang? Iya. Nanti kita akan pertanyakan itu. Ya, bagaimana sikap Kemendagri, bagaimana sikap pemerintah ketika dalam faktanya dan memang ada banyak videonya itu, ya para ASN itu dalam tanda petik diperintah untuk memilih seseorang, untuk memilih caleg tertentu misalnya, untuk memilih capres tertentu. Ini nanti kita akan tanyakan bagaimana sikap pemerintah di sini. Dan ini kan bukan hanya tanggung jawab Kemendagri mestinya. Ya, ini menjadi tanggung jawab pemerintah termasuk Kemenpan, ya termasuk Menko Polhukam. Kita tunggu apa jawaban dari Mendagri nanti mengenai ini. Saya kira itu. Tapi kalau misalnya rapat hari ini juga menjadi alternatif dari fraksi-fraksi di DPR untuk alternatif hak angket juga, bisa nggak Pak? Hak angket itu kan hak konstitusional DPR.
dan diatur dalam undang-undang. Nah, kalau disebut hak angket itu ya kita tunggu. Ya ini kan sedang dalam percakapan yang sedang bergulir di DPR mengenai jadi tidaknya, kita lihat bagaimana komunikasi di antara lintas fraksi nanti. Ya kita tunggu, dan syarat itu kan cukup paling sedikit 25 orang. Ya, dan cukup dua fraksi saja. Aturannya kan begitu, tapi kita lihat hak angket itu juga tidak menjadi momok, tidak menjadi hal yang membuat kita takut. Itu kan hanya untuk hak menyelidiki apakah benar terjadi. Kalau benar terus bagaimana? Kan begitu aja nanti. Dan kita bukan penyidik, kita penyelidik saja ini. Maksudnya apakah RDP hari ini juga menjadi wadah bagi fraksi untuk mengkritisi KPU di samping hak angket ini juga belum jalan gitu Bang? Ya nanti kita lihat bagaimana Komisi 2, dalam hal ini teman-teman anggota juga bisa saja nanti bertanya dan mempertanyakan ya tentang itu. Kita tunggu saja nanti bagaimana. Ini kan terbuka untuk umum. Kita tidak mau menutup juga RDP. Ya. Kalau soal hak angket ini, fraksi PDIP ada komunikasi juga nggak dengan fraksi Gerindra di DPR? Dengan semua fraksi kita komunikasi. Termasuk dengan Gerindra juga? Dengan semua fraksi kita komunikasi. Nah, bagaimana hasilnya kita tunggu. Ya. Oke.